Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Bapak Ibu, ikhwatu iman, jamaah taklim Masjid Al-Hidayah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan taklim kita malam ini, saya hanya ingin memberikan penjelasan tentang tafsir surat At-Taubah ayat 113. Dalam firman Allah tersebut ditegaskan, makana lin nabi, tidaklah pantas bagi seorang nabi, walladzina amanu, begitupun bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang musyrik. Walaupun orang yang musyrik itu uli kurba, kerabat dekatmu sendiri, mimba mata bayyana lahum, setelah jelas bagi orang-orang musyrik itu, annahum, sesungguhnya mereka, ashabul jahim, di akhirat tempatnya di neraka jahanam. Bapak Ibu ikhwatu iman, surat At-Taubah 113 ini turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan peristiwa di mana paman Nabi yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib dalam keadaan sakarat. Sakarat itu sudah memasuki stadium kematian. Maka ketika Nabi mendengar pamannya dalam keadaan sekarat, beliau bergegas menuju ke rumah pamannya. Sesampai di rumah pamannya, ternyata sudah hadir terlebih dahulu dua tokoh kafir Quraisy. Pertama Abu Jahal, kedua Abdullah bin Umayyah. Dua tokoh kafir Quraisy ini hadir, kepentingannya adalah mengantisipasi pengaruh Muhammad terhadap pamannya di ujung kehidupannya. Jadi ada kekhawatiran. Ternyata firasat mereka benar. Kehadiran Rasul menghadap pamannya ketika sekarat, Nabi hanya meminta kepada pamannya agar di penghujung kehidupannya untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid. Ya ammi, wahai paman, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku bersumpah di akhirat di hadapan Tuhanku menjadi saksi atas dirimu. Cek Nabi teh. Jadi Nabi berjuang sekuat tenaga agar Abu Thalib di dalam mengakhiri kehidupannya bisa membawa kalimat tauhid. Berkali-kali Nabi mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid,
Ternyata Abu Jahal juga ikut bicara. Ya Aba Thalib, atargobu an milati Abdul Muttalib. Hei Abu Thalib, apakah di saat seperti ini engkau membenci agama Abdul Muttalib? Terjadi peperangan batin di badan dalam jiwa Abu Thalib. Di satu sisi Abu Thalib sangat yakin apa yang diajak oleh keponakannya itu, yaitu Rasul, sebagai sesuatu yang benar. Di sisi yang sama Abu Thalib tidak punya kemampuan untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid. Akhirnya ibu, bapak, keputusan akhir ada di tangan Allah. Ketika Abu Thalib dalam keadaan bingung, maka Allah yang menetapkan keputusan. Ternyata Allah tidak memberi izin Abu Thalib punya kemampuan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Melihat kenyataan ini, maka tentu saja Rasulullah sangat terpukul, merasa tidak menyelamatkan pamannya. Sehingga Nabi terbetik dalam hatinya, walaupun pamannya wafat tidak bertauhid, tetap Nabi punya keinginan untuk mendoakan jasad pamannya. Nabi belum berdoa, hanya niat. Maka Allah menurunkan firman-Nya, makana tidaklah pantas lin nabi, bagi seorang nabi, waladzina amanu, begitupun kepada orang-orang yang merasa beriman kepada Allah. Makana dalam redaksi ayat ini terlarang keras, bimakna haram. Haram hukumna. Seorang nabi dan orang yang mengaku beriman kepada Allah, haram untuk apa? Ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik. Walaupun yang mati itu uli kurba, kerabat dekatmu sendiri. Iya bapak ibunya, dari kejadian ini kita dapat memetik beberapa ilmu. Pertama, tidak dilarang orang Islam menjenguk yang sakit walau berbeda agama. Jadi kalau ada yang sakit tidak seagama, boleh kita jenguk. Kalau yang tidak seagama saja dibolehkan, apalagi sesama muslim. Yang sekarang hilang dari kita adalah jarang menjenguk saudara kita yang sakit. Kalau di zaman Rasul, Nabi itu kalau mendengar ada sahabat siapapun yang biasa sholat berjamaah tidak hadir, langsung Nabi mengejenguk. Itu sebabnya para sahabat menyebut dirinya sakit kalau sudah tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Tapi gering. Kalau cuma flu, batuk letih, ke masjid. Kenapa? Malu kalau Nabi menjenguk. Tak gitu. Ai urang bere persib teu ka masjid. Batuk henteu. Semua zaman Rasul mah, kalau sudah namru tidak bisa berdiri, itu teh gering darana. Lamun masih kena bisa ke masjid mah tidak gering namana. Urang mah batuk seetik teu salat ke masjid. Makana imam di dieu teh lamun aya nu kitu
jenguk ngaraeraeun. Itu yang dilakukan Nabi. Tapi ingat, kebanyakan kita kalau menjenguk yang sakit, kalau sudah mendengar yang sakit itu diopname. Kalau yang sakit belum diopname, ada kesan belum layak jenguk. Kamana si pulang, gering. Ari ayeuna di mana? Di imahna. Baik. Kege cager deui. Tapi lamun ngadenge nu gering diopname, wah ekspresina siga nu nya. Diopname? Di mana? Kamang sabaraha? Bari jeung indit henteu. Aya nu kitu di dieu. Saya ingatkan, kalau menjenguk yang sakit, rumusnya ada 3. Rumus ngejenguk yang sakit ada 3. Cepat, tepat, padat. Cepat waktu jenguknya, tepat caranya, padat bawaannya. Hari urang mah ngajenguk nu gering teh sok lila, lobananya. Bari jeung teu mawa naon-naon. Kalaka melok ampel nu gering. Atuh nu gering tambah gering. Sin apelna dipaok. Itu sebabnya Nabi tidak mau berlama-lama. Khawatir secara psikologis keluarga yang sakit menyuguhi makanan. Makanya kata Nabi, jangan menerima makanan minuman di tempat yang engkau ziarahi ketika dia sakit. Maka kalau engkau menerima pahalana cai jeung opieun. Makana ngarah teh disuguhan entong lila-lila ngajenguk nu gering. Justru orang nu mawa. Ieu mah mawa dahar henteu loba nanya. Kunaon ibu teh kunaon? Datang deui nu anyar, pertanyaannya sama. Ibu kunaon? Cek nu gering aing teh gering. Ari maneh nanya wae. Sampai di mana bete? Kalau ada yang sakit tidak seagama silakan jenguk, tapi jangan pernah lupa contoh Rasul. Apa? Ajak dia bertauhid. Masalahna wani itu. Kalau mereka berani, saya kebetulan di tengah kesibukan dakwah keliling, sering juga mendapat undangan dan diminta oleh berbagai kalangan. Kalau ada keluarganya yang sakit, masuk ruang ICU, tidak ada penyelesaian medis, biasanya manggil saya. Sudah ratusan orang nu ngagoler di ruang ICU, cager ente, maut ente, manggil abdi. Alhamdulillah, maraon. Bisi aya di dia nu hese maut, panggil abdi. Apa doanya? Allahumma ahyihi ma kannatil hayatu khairan lahu wa tawaffahu ma kannatil wafatu khairan lahu. Minta 2 keputusan. Ya Allah, hidupkan dia kalau hidupnya lebih baik. Wafatkan dia kalau wafatnya lebih baik. Tidak ada yang salah dalam redaksi doa itu. Tapi dari pengalaman ya mah, saparantos dibacakeun doa ieu teh umumna maraon. Tapi ini doa jangan kemudian dihafalkeun. Geus apal ningali mitoha nyeri buntung. Eta mah minantun lurus tunyo. Iraku mitoha kerlalajo Persib Allahumma amin. Aya gancang menang warisan. Mending lamun mitohana boga warisan lamun teu. Lanjut Bu. Bu lanjut.
Alhamdulillah saking gaya kena jelema. Kena ngaji mata diukur berapa banyak jamaah yang hadir. Bukan itu ukurannya. Ngerti amalkeun. Eta ngaji. Dan ku ubrang abring. Seragam gunta ganti. Kelakuan terubah-ubah. Lanjut. Hadirin kaum muslimin. Mengajak itu adalah sunnah, tapi tidak boleh memaksa. La ikraha fid dini qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak boleh dalam Islam memaksa orang di luar Islam masuk Islam. Jadi saudara-saudara kita di luar Islam jangan terprovokasi dengan statement Yahudi bahwa Islam itu identik dengan kekerasan, Islam identik dengan teroris. Itu image itu dibangun oleh Yahudi. Justru Islam itu agama rahmatan lil alamin. Penuh kasih sayang. Sejarah telah membuktikan ketika Islam mayoritas, maka minoritas aman, nyaman. Bujang-bujang diganggu, homo digebugan yang dibunuh. Mengganggu hartanya pun tidak boleh, cek Nabi. Umar bin Khattab pernah mau membuat jalan, ada tanah Yahudi ngehalangan. Tidak boleh. Orang Yahudi tidak mau menjual, ya jangan didabrak. Eta Islam itu deh. Tapi kalau sebaliknya, mereka mayoritas, kita minoritas, lihat India, lihat Myanmar, sudah semena-mena. Termasuk di NTT di Indonesia. Kalau mereka mayoritas, mereka dengki. Fi qulubihim maradun. Lantaran di hatena aya penyakit. Geuleuh ka urang teh secara akidah. Jadi ulun ngali urang ditiung kieu teh teresepeun manehna. Tinggal di Cina. Sama itu tuh. Ini bukti. Lantar doan kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani tidak pernah ridho kepada kalian, hai kaum muslimin, sampai kalian mengikuti atau murtad dari agama kalian. Semohon hirup kene mengajak, termasuk pengurus Masjid Al-Hidayah. Betul ini? Jangan sampai cepat putus asa. Arek eureun aing jadi pengurus, naon? Ngajina saeutik wae. Tidak boleh. Tugas urang mah memediasi, memfasilitasi, berjuang, jihad. Ieu masjid ge ieu di ayeuna keur direnovasi 2 lantai teh. 3 lantai. Sasangkel. Ya itu kan gerakan bagus, punya keberanian. Luas seberapa tanahnya itu? Gede atuh, sakitu mah 200. Masjid saya saja 260. Tapi bisa lihat kan masjid saya gelis masjid saya. Karena arsiteknya saya tekan. Saya tidak mau pakai kipas angin. Saya tidak mau pakai AC. Saya ingin alami. Tinggal di masjid abdi makanya studi banding kan itu. Kalau pakai kipas angin, pakai AC, oh biaya deui listrik. Jeung urang mun sekolah moal kuat make minyak kipas angin. Batuk, gandeng salatna. Masjid saya masuk tinggal. Indah. Karena kolaborasi konsep ustaz jeung konsep arsitek.
bisi dipoto tadi masih tadi foto dulu. Oke, foto terus. Jadi udara teh angin alami. Kaca jangan pakai riben, kaca bening. Jadi aktivitas di dalam masjid terlihat. Semohon. Toh berapa? Iyo halus dia tiru lantai. Ini jihad untuk kita saat ini, untuk anak cucu di depan nanti. Bapak ibu maut ngalir di ganjaran. Jadi mengajak kebaikan itu adalah ikhtiar. Masalah orang mau tidak mau berjuang bersama kita, jangan putus asa. Dan jangan pernah berkata, nah hanya si eta orang Islam tapi tara ka masjid. Dan kadang-kadang sok aya nu ngomong kieu, can menang hidayah. Padahal hidayah itu orang yang sudah ngaku Islam. Buktina Abu Thalib. Abu Thalib kalau dilihat kontribusinya untuk perjuangan Rasul, bahkan syiar Islam, jangan diragukan Abu Thalib. Yang memelihara, mengasuh, merawat, menjaga Muhammad di waktu kecil sehingga Muhammad menjadi Rasul. Siapa orang yang punya kontribusi besar? Abu Thalib. Terus enggak? Sok tinggal di sejarahnya tuh. Bapakna maut di alam rahim kene Muhammad. Baru umur 2 tahun indungna maut. Siapa yang ngurus Muhammad? Abu Thalib. Itu sebabnya Nabi berjuang habis-habisan. Mang, ucapkan kalimat tauhid, mang. Berjuang sekuat tenaga. Ternyata seorang nabi pun tidak punya kemampuan untuk memberi hidayah kepada orang yang dia cintai. Innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Hei Muhammad, engkau tidak akan pernah bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Tetapi aku, jawab Allah, sangat punya kemampuan untuk memberi hidayah kepada hamba yang ku kehendaki. Jadi kesimpulan adalah hidayah itu hak prerogatif Allah. Jadi hidayah teh sudah mengaku Islam. Lamun bapak ibu geus ridho Islam jadi agama urang, rehna eta urang geus menang hidayah. Kalau ada orang sudah ngaku Islam masih belum bisa datang ke masjid, jangan sebut dia belum dapat hidayah. Ini wilayah taufik. Taufik itu lain hidayah. Hidayah mah kemampuan seseorang atas izin Allah menerima Islam sebagai agamanya. Itu hidayah. Lamun aya orang Islam salat subuhna maghrib isana tara ke masjid, berarti manehna lain can menang hidayah, belum dapat taufik. Naon taufik teh? Kemampuan seorang muslim untuk mau mengamalkan perintah ajaran Allah. Tak urang mah geus boga dua-duana. Hidayah geus menang, taufik geus boga. Buktina hujan kieu. Bapak-bapak pampang namanya. Aya Persib, eleh ku urang. Tetep we datang. Kita punya taufik ngaranna itu teh. Tah nu katahan ku Persib, taufikna masih kurang kita taufik. Jadi hidayah heula karak taufik. Jangan taufik dulu baru hidayah kade. Dibalik. Jadi nama juga yang benar hidayatu taufik, bukan taufik hidayah. Jadi taufik hidayah salah.
Salah ngaran tapi hidayat teh. Kadang badmintonnya eleh wae. Sampai di mana bieu teh? Hidayah itu mahal. Allahu Akbar. Untung orang lahir dari rahim ibu yang bertauhid. Bapak kita Islam, ibu kita Islam, keluarga kita Islam, tetangga kita Islam. Itulah cara Allah memberi hidayah kepada kita. Kabayang teu lamun urang lahir di leuweung Irian Jaya, di hutan Irian Jaya, sok kabayang teu. Meureun urang teu ngarti Islam teh. Dari miliaran manusia yang lahir ke muka bumi, Bapak, Ibu termasuk saya, bersyukurlah ditakdirkan tos ngangkat Islam, nikmat menjadi orang Islam, itu artinya kita dapat hidayah. Semohon jaga hidayah teh bisa dicabut deh ku Allah. Kan ada orang yang murtad tanpa sadar, hidayahnya dicabut deh. Naon penyebabnya? Bunuh diri. Bunuh diri teh bisa mengkufurkan akidah. Makanya cek Nabi, man qatala nafsah bisai'in ujiba bihi biyaumil qiyamah khalidan mukhalladan fiha abada. Siapa orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri dengan sesuatu, maka sesuatu yang membuat dia mati akan menjadi alat azab buat dia oleh Allah. Jadi lamun aya jelema bunuh diri ngajrem tina tower, eta towerna milu ka neraka. Eta jelema ngajrem teureun. Seperti kemarin lalu tuh ada yang ngajrem tina apartemen Gateway itu. Awewe duaan. Cenah mah garnis jeung morak kene. Ternyata ieu bocorana ieu mah. Da abdi mah sok mencari informasi. Eta teh orang Makassar merantau ke Bandung. Cenah mah kuliah. Cuma mencari tambahan biasa, bisa dirental. Lebarnya sampai itu arus eta maut. Kalau sudah meninggal dunia karena bunuh diri, maaf, secara fikih teu meunang disolatkeun. Karena kematian bunuh diri kematian yang dilaknat dan dia di neraka seumur umur. Khalidan mukhalladan fiha abadan. Jadi nu maut bunuh diri masa umur-umur di neraka teh. Jadi jangan pernah akidah kita rusak, hidayah orang dicabut. Nah, dari penyebab hidayah bisa rusak, nikah beda agama. Lobana artis ya. Nurul Arifin tah jeung si Mayo. Nia Zulkarnain dengan si Ale-Ale. Yunisara dengan si Agaan. Si Jupe jeung si Gaston. Paningali internet. Pan ari ceramah mah kudu faktual. Sesuai fakta. Kalau ada orang Islam berani nikah campur agama, sudah kufur i'tiqad. Dalam Al-Baqarah 221 teh dilarang nikah beda agama. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala ammatum mu'minatun khairam min musyrikatin walau a'jabatkum. Nikah beda agama teu meunang. Nah, bet teu meunang. Orang Sunda masuk make bet. Nah, bet teu meunang. Sok teu make bet teu ngeunah. Makana kuring betah di Sunda. Jawabanna di ujung Al-Baqarah 221,
ulaika yad'una ilan nar. Mereka menikahimu dalam rangka mengajakmu menuju neraka. Oh Allah dibocorkan itu. Jadi lamun ada yang nikah beda agama, tetap ngaku Islam, ibadahna anger ku Allah mau diaku. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Terhapus di dunia jeung di akhirat teu meunang nilai. Bejakeun tah ka Nurul Arifin teh, bejakeun mumpung hirup keneh. Nurul Arifin teh anakna Pak Arifin. Termasuk si Jupe itu, karunya si Jupe. Keburu maut. Nikah jeung si Gaston di Australia. Lain gosip, tingali internet. Karena di Indonesia sudah dilarang nikah catatan sipil yang bisa di Australia. Selesai nikah beda agama, menurut catatan sipil, si Jupe langsung cerai. Lebar. Nges cerai, gering. Kanker. Nges gering, maut. Rugi na luar biasa. Nges murtad. Maut. Encan mau gering. Duit bea. Gitu dongengna. Ku ustaz setempat disolatkeun. Lamun si ustaz nyaho, ieu si Jupe kan abdi oge jarak jauh bisa tahu piraku eta ustaz deukeut teu tahu. Tanya dulu ini teh kalau bener nikah jeung si Gaston, murtad berarti. Lamun manehna cerai jeung si Gaston berarti manehna kudu ada prosesi syahadat syahid di depan ulama disaksikan oleh sebagian orang Islam. Baru keislamannya sah. Gak bisa kalau ada orang murtad masuk Islam sorangan syahadat seorang tidak bisa. Harus formal. Dipimpin ku ulama, disaksikan orang Islam baru sah. Jadi kalau si Jupe belum melakukan itu maka posisinya tetap murtad. Dan mayitna teu meunang disolatkeun. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabri innahum kafaru billahi war rasuli wa matu wa hum fasikun. Teu meunang disolatkeun. Mohon. Yang berikutnya dari peristiwa tadi di depan, kalau kita tahu ada yang meninggal dunia bukan muslim, teu meunang didoakeun mayitna. Walau kanu uli kurba, walaupun yang mati itu kerabatmu sendiri, indung sorangan, bapak sorangan, anak sorangan, lamun beda agama maut, sanyaah kumaha oge urang ka eta mayit, seperti nyaahna nabi ke emangna. Allah ngaharamkeun urang ngadoakeun mayitna. Ini aturan main. Jadi kalau ada tetangga yang meninggal berbeda agama, yang tidak boleh cuma mendoakan. Selebihnya boleh. Melayat boleh. Nganterkeun mayitna boleh. Tapi waktu prosesi pemakaman yang dipimpin oleh pemuka agamanya mundur untuk milih campur. Lakum dinukum waliyani. Mundur. Nganterkeun mah mangga. Bisi mayit eueuh nu ngagotong, gotong. Tong dititah lempang sorangan. Semua. Bagaimana kalimat yang harus kita ucapkan kepada tetangga yang meninggal tidak seagama? Cukup berkata, ikut berduka cita atas wafatnya suami ibu. Titik. Ngan titik natong disebutkan. Dina hati. Jangan lagi ditambah sing sabar sing tawakal. Mohon ngerti manehna naon tawakal. Lamun sudah ada kalimat sing sabar sing tawakal, belah dituna
mudah-mudahan. Lamun geus aya mudah-mudahan, geus salahkah deui ngadoakeun. Nah, karena tong loba omong datang ke teman, nu mau boleh asa agama, tong loba omong seetik we. Ikut berduka, titik geus. Melong geus kedeung balik. Itu. Bagaimana Pak kalau megang mayitnya? Boleh. Katanya najis, mereka itu bukan najis jasadnya. Najisnya itu keyakinannya yang najis mah. Ketika Obama jadi presiden Amerika, lalu datang ke Indonesia, masuk ke Masjid Istiqlal, diantar ku imam besarna. Ini bukti memang manusia berbeda agama, boleh orang Kristen masuk ke masjid orang. Cuma lihat arsitektur, model dia Masjid Al-Hidayah ya. Misalnya ada singko menolong, tapi lamun nyumbangkan namun secara pribadi temenan. Kalau atas nama perusahaan boleh, kalau pribadi temenan dipakai ke ibadah. Kenapa? Khawatir sumberna ada keharuman. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tidak boleh bekerja sama dalam urusan kemaksiatan. Cuman kunaon nobatino dalam keadaan musyrik temenang didoakan kunaon innahum kafaru bil ma'ab mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Mereka itu didoakan dilarang ku agama lantaran cek Allah teh tempat mereka sudah pasti di akhirat di neraka jahanam. Jadi nu maut tidak bertauhid mah neraka tempatnya. Cuman istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Hei Muhammad, engkau mintakan ampun atau tidak engkau mintakan ampun kepada pamanmu, walaupun engkau memintakan ampun sebanyak 70 kali, bimakna berkali-kali, fala yaghfirallahu lahum, maka aku tidak akan pernah memaafkan pamanmu. Percuma ngadoakeun nu lain muslimah. Hiji mau diijabah, kedua doraka, katilu tempatna manehna di neraka jahanam. Ini Quran, lain cek abdi Quran nya teh. Tah sakitu wae. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini menjadi bagian ibadah kita kepada Allah. Sing istiqomah berjuang, sing sabar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di masjid ini menjadi lapangan jihad yang bernilai pahala ganda dunia wal akhirat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.